Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam saluran memahami sains ini. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang proses sains. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang metode ilmiah. Saudara, sebagaimana sudah dibahas dalam video sebelumnya, dan ini akan saya ulang sedikit untuk menyegarkan ingatan Anda, bahwa metode ilmiah itu adalah suatu prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini nama lainnya adalah sains. Jadi, metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau sains, dan biasanya ada langkah-langkah yang sudah dianggap baku dari metode ilmiah itu dengan urut-urutan yang juga sudah tertentu. Dan di sini sebagaimana diperlihatkan, langkah-langkah itu adanya masalah atau perumusan masalah, kemudian pengajuan hipotesis atau jawaban sementara atau jawaban teoritis terhadap masalah itu, kemudian pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Tetapi saya lebih cenderung untuk menambahkan, sebenarnya bukan menambahkan tetapi merinci lebih jauh, bahwa sebelum adanya masalah itu dilakukan dulu pengamatan atau observasi, lalu ada masalah, hipotesis, kemudian untuk menguji hipotesis itu dibuat dulu prediksi, sehingga pengujian hipotesis sebenarnya adalah pengujian prediksi dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan, ya. Dan dalam contoh di video sebelumnya kita berikan contoh sebuah senter yang kita amati tidak bisa menyala atau senternya mati. Ini hasil pengamatan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dan sebagainya, senter tidak menyala atau mati. Dan kemudian untuk metode ilmiah langkah selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan, mengapa senter kita itu tidak menyala. Nah, itulah masalah yang akan kita telusuri lebih jauh. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mempertajam pertanyaan kita itu, ya. Nah, dalam hal ini dicontohkan pertanyaannya menjadi, apakah senter itu tidak menyala karena baterainya habis atau baterainya mati, ya. Jadi ini pertanyaan yang lebih menjurus, ya. Nah, lalu kalau kita sudah merasa cukup dengan menjurusnya pertanyaan ke arah baterai seperti yang dicontohkan ini, maka kita ajukan jawaban atau hipotesis terhadap pertanyaan itu, yaitu bahwa iya, kita menduga bahwa senter itu tidak menyala karena baterainya habis. Kemudian kita buat prediksi, ya, terkait dengan hipotesis itu dalam rangka menguji hipotesis itu. Nah, bunyinya prediksi itu adalah apabila memang benar bahwa senter itu tidak menyala karena baterainya habis atau baterainya mati, maka apabila baterai diganti dengan yang baru, senter akan menyala. Nah, untuk menguji prediksi itu maka kita ganti baterainya dengan yang baru dan kita lihat kemudian apakah senternya memang menyala atau tidak. Apabila senter memang menyala, berarti hipotesis didukung. Tetapi apabila senter tetap tidak menyala, maka berarti hipotesis kita tadi ditolak, ya. Nah, selanjutnya apabila kesimpulannya adalah bahwa memang benar senter itu tidak menyala karena baterainya mati, ya, itu adalah jawaban definitif terhadap masalah yang kita ajukan tadi. Kalau hipotesis adalah jawaban sementara,
maka kesimpulan adalah jawaban definitif terhadap masalah yang diajukan. Nah, kesimpulan ini adalah kesimpulan yang diperoleh dengan metode ilmiah. Karena itu, kesimpulan itu merupakan pengetahuan ilmiah. Ya. Dalam kasus center kita itu, maka kita mendapatkan pengetahuan ilmiah yang kita pakai untuk menjawab persoalan sehari-hari. Ya. Jadi metode ilmiah itu kita terapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari, dalam hal ini adalah masalah center. Hanya saja perlu kita tekankan di sini bahwa dalam kasus center itu pengetahuan ilmiah yang kita dapatkan itu bukan sesuatu yang baru. Jadi apa yang kita temukan memang pengetahuan ilmiah, ya, dari metode ilmiah, tetapi pengetahuan ilmiah itu bukan sesuatu yang baru, ya, bukan pengetahuan baru. Karena itu kesimpulan kita tadi tidak menambah hasanah sains, tidak menambah hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, dalam proses sains itu diperoleh, atau pengetahuan ilmiah itu diperoleh dengan metode ilmiah. Ya. Kesimpulan yang diperoleh itu merupakan pengetahuan ilmiah baru. Nah, bedanya hanya di situ, ya. Jadi proses sains di sini adalah merupakan metode ilmiah yang diterapkan dengan menghasilkan pengetahuan ilmiah baru. Jadi langkah-langkahnya sama saja, ya. Sampai diperoleh kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan yang didapatkan tadi bisa melahirkan prediksi baru, ya. Jadi misalnya dalam kasus center tadi, apabila ternyata kesimpulannya bahwa baterainya memang yang mati dan dia menjadi menyala, ya, bisa saja kita membuat prediksi baru, ya, dengan kesimpulan yang sama. Ya, misalnya jika hipotesis memang benar, maka apabila baterai di cas misalnya, ya, karena baterainya adalah baterai yang rechargeable, yang bisa di cas. Ya. Nah, jadi jika memang benar senter tidak menyala karena baterainya habis atau baterainya mati, maka apabila baterai itu di charge ulang, maka senter akan menyala. Ya, itu salah satu contoh. Kita akan bicarakan nanti dengan contoh yang lain mengenai hal ini. Dan kalau memang demikian, maka kita semakin yakin, ya, bahwa memang baterai lah yang menyebabkan masalah, yang menyebabkan senter itu tidak menyala. Ya. Selain itu, masalah yang sudah terjawab, ya, merupakan kesimpulan. Kesimpulan ini selain menghasilkan prediksi baru, bisa juga melahirkan masalah baru. Nah, kalau masalahnya adalah masalah baru, tentu hipotesisnya hipotesis baru dan kesimpulannya pun kesimpulan baru. Jadi pengetahuan ilmiahnya baru lagi, ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari proses sains, ya. Jadi itulah yang kemudian menghasilkan perkembangan sains yang sangat pesat. Jadi ada satu masalah terjawab menjadi kesimpulan, lalu kesimpulan itu melahirkan masalah baru, maka akan menghasilkan kesimpulan baru. Nah, jadilah reaksi berantai. Biasanya dari satu pertanyaan terjawab akan lahir lebih dari satu pertanyaan baru. Dari satu masalah terjawab dihasilkan satu kesimpulan, akan lahir sejumlah pertanyaan atau masalah baru. Dan kalau masalah baru itu terjawab juga akan lahir sejumlah masalah baru lagi. Jadi masalahnya itu yang terjawab semakin lama semakin banyak. Dan itulah yang kemudian menyebabkan sains itu berkembang dengan sangat pesat. Dalam gambar ini bisa dilihat bahwa dari tahun zaman prasejarah misalnya sampai dengan tahun 1800, sains itu berkembang nyaris tidak signifikan. Tetapi 50 tahun berikutnya
perkembangannya sudah lebih pesat. 50 tahun berikutnya lagi, perkembangannya semakin pesat lagi. Sampai dengan 50 tahun berikutnya lebih pesat lagi, sehingga perkembangannya tidak secara linier, tetapi secara makin lama makin pesat. Nah, itulah ciri dari perkembangan sains karena menerapkan metode ilmiah. Ya. Baik, dengan demikian sebenarnya proses sains itu ya metode ilmiah. Ya. Sebenarnya sama saja, hanya bedanya kalau metode ilmiah secara umum belum tentu menghasilkan pengetahuan ilmiah baru, sementara proses sains menghasilkan pengetahuan ilmiah baru. Dan itu terjadi apabila ketika dalam proses pengamatan awalnya, ya, itu dilakukan secara orisinil. Sesuatu yang diamati itu adalah sesuatu yang belum pernah diamati sebelumnya, atau sesuatu itu sudah umum, tetapi sisi yang diamati itu belum pernah diamati sebelumnya. Dari pengamatan yang orisinil itu lahirlah masalah yang orisinil juga, masalah yang belum pernah dipertanyakan oleh orang lain sebelumnya. Kemudian tentu saja masalah itu akan mendorong diajukannya hipotesis yang baru, yang orisinil juga. Lalu prediksi yang dihasilkan juga orisinil, ya. Pengujiannya juga orisinil, dan akhirnya kalau dihasilkan kesimpulannya juga merupakan kesimpulan yang orisinil, kesimpulan yang belum pernah ditarik oleh orang lain sebelumnya. Ya. Nah, contoh yang tidak orisinil ya center tadi. Apabila kemudian menghasilkan prediksi baru, maka prediksinya juga masih orisinil, berbeda dengan prediksi sebelumnya, tetapi orisinil juga baru, ya. Dan ini akan memperkuat kesimpulan yang kita tarik. Ya. Kesimpulannya orisinil, tetapi makin lama semakin kuat karena didukung oleh prediksi-prediksi yang baru. Begitu pula akan melahirkan masalah yang baru, yang orisinil juga. Nah, inilah yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan sains secara sangat pesat. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa metode ilmiah itu menghasilkan pengetahuan ilmiah, tetapi belum tentu pengetahuan ilmiah baru. Bisa baru, bisa juga tidak baru. Nah, apabila metode ilmiah yang diterapkan itu menghasilkan pengetahuan ilmiah baru, maka prosesnya menjadi proses sains. Jadi proses sains itu adalah metode ilmiah yang diterapkan dengan menghasilkan pengetahuan ilmiah baru. Nah, dalam penelitian ilmiah, ya, penelitian yang kita lakukan dengan menerapkan metode ilmiah, ya, itu yang kemudian merupakan proses sains. Bagaimana sains itu berkembang? Tentu melalui penelitian ilmiah yang menerapkan metode ilmiah. Ya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melakukan pengamatan. Ya, dalam hal ini saya ajak Anda untuk menonton video yang diambil dari National Geographic, juga dari YouTube. Ya. Dan Anda perhatikan baik-baik video ini, karena nanti akan merupakan simulasi bagaimana observasi atau pengamatan yang cermat itu dilakukan akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis yang orisinal. Ini adalah burung hantu yang aktif mencari makan di malam hari, dan tentu saja malam hari itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya. Burung hantu makanannya biasanya adalah tikus, ya, atau mamalia kecil lain yang juga aktif pada malam hari, dan tentu saja dalam kondisi gelap gulita. Yang istimewanya dari burung hantu ini adalah bahwa
walaupun kondisinya masih gelap gulita, ya, kalau kita manusia tidak akan bisa melihat tikus itu, tetapi dia masih bisa menangkap mangsanya dengan sangat akurat, ya, sebagaimana dilihat di dalam video ini. Ini adalah pengamatan yang kita lakukan dalam tahap awal dari sebuah metode ilmiah. Nah, dari pengamatan itu maka muncullah pertanyaan di benak kita. Pertanyaannya seperti apa? Ya. Nah, proses munculnya pertanyaan sampai nanti kita merumuskan masalahnya, ya, itu yang disebut dengan identifikasi masalah. Ya. Dalam proses identifikasi masalah, mula-mula kita mengajukan pertanyaan awal, ya. Kira-kira seperti apa pertanyaannya? Apa yang muncul di benak Anda ketika menyaksikan video tadi? Atau seolah-olah ketika saudara menyaksikan bahwa di sebuah wilayah yang gelap gulita malam hari itu burung hantu tetap bisa menangkap mangsanya berupa tikus dengan sangat akurat. Paling tidak sebagian dari Anda mempertanyakan, ya, muncul di benak Anda pertanyaan, kok bisa burung hantu menangkap mangsanya di dalam kondisi gelap gulita? Ya. Dalam bahasa yang lebih formal, mungkin bagaimana caranya burung hantu itu bisa menangkap mangsanya di dalam kondisi gelap gulita. Nah, pertanyaan seperti ini perlu kita pertajam, ya, dalam proses identifikasi masalah. Kita pertajam dulu. Misalnya begini, kalau burung hantu bisa menangkap mangsanya di malam gelap, berarti dia bisa mendeteksi keberadaan mangsanya walaupun dalam kondisi gelap gulita, ya, kan begitu, ya. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, ya, bagaimana caranya burung hantu bisa mendeteksi posisi mangsanya dalam kondisi gelap gulita, ya. Jadi pertanyaan lanjutannya itu adalah bagaimana burung hantu itu bisa menentukan posisi mangsanya dalam kondisi gelap, ya. Nah, ketika pertanyaan ini muncul, maka yang perlu dilakukan oleh si orang yang bertanya-tanya, yang orang yang menerapkan metode ilmiah ini, adalah mencari informasi, ya, mencari informasi entah dari pengetahuannya sendiri yang pernah dia belajar, mengingat-ingat kembali apa yang sudah dia pelajari di sekolah misalnya, apa yang pernah dia baca dan sebagainya, atau dia mencoba ke perpustakaan mencari informasi tentang burung hantu, atau dia bertanya dengan orang yang menurut dia lebih paham tentang burung hantu. Intinya dia mencari informasi lebih jauh, lebih dalam tentang burung hantu untuk menjawab pertanyaan bagaimana burung hantu bisa menentukan posisi mangsanya dalam kondisi gelap. Nah, setelah dia melihat-lihat, mungkin juga dari video yang dia amati tadi, ya. Kalau Anda cermat mengamati video tadi, Anda akan melihat bahwa burung hantu itu punya mata yang sangat besar relatif terhadap kepalanya, bulat dan besar, ya. Itu menandakan penglihatan yang sangat baik, sehingga bisa muncul dugaan kita bahwa burung hantu itu bisa menentukan posisi mangsanya karena dia bisa melihat dengan sangat baik walaupun dalam kondisi gelap, ya.
Tetapi dalam video tadi juga diperlihatkan bahwa burung hantu itu punya hidung sebenarnya. Nah, nanti kita bisa pertanyakan, apakah dia bisa menangkap mangsanya karena mencium bau, ya, mencium bau mangsanya. Kemudian tadi diperlihatkan juga ternyata burung hantu itu punya telinga. Mungkin dalam video tadi tidak diperlihatkan, tetapi dibaca-baca informasi tentang burung hantu, dia punya telinga. Jadi mungkin dia mendengar, ya, mengandalkan pendengarannya. Nah, contoh lain adalah ini sebenarnya bukan informasi dari burung hantu, tapi misalnya ular, ya. Ular itu ada yang punya kemampuan untuk mendeteksi panas, jadi mendeteksi suhu di sekitarnya. Kalau suhu lingkungannya itu sekitar 20 derajat, tiba-tiba di bagian tertentu dia mendeteksi adanya suhu yang lebih tinggi, mungkin sekitar 30 derajat, ya, lebih tinggi lah dari sekitarnya. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah sesuatu yang hidup, yang mungkin itu adalah mangsanya. Jadi mendeteksinya berdasarkan suhu tubuh, ya, seperti pada ular. Mungkin saja ini terjadi pada burung hantu juga. Nah, kemudian kelelawar, ya, kelelawar itu terbang malam, dia tidak nabrak kalau ada tembok. Kemudian kalau dia makanannya adalah serangga yang terbang-terbang, dia bisa sambil terbang sambil menangkap mangsanya, serangga itu, dengan mulutnya langsung. Kenapa bisa demikian? Karena kelelawar punya kemampuan untuk menghasilkan semacam radar. Jadi ada gelombang yang dia pancarkan, itu kemudian menumbuk suatu objek lalu memantul balik, dan dia deteksi dengan kemampuannya untuk mendeteksi, ya, gelombang itu. Dari situ dia punya gambaran apa yang ada di hadapannya ini, ya. Kalau tembok dia bisa menghindar, tapi kalau mangsa dia akan bisa menangkapnya. Nah, ini mungkin saja juga dimiliki oleh burung hantu, ya. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang kelelawar, Anda mencoba menduga bahwa kemampuan burung hantu untuk menangkap mangsanya pada malam hari itu karena dia punya kemampuan untuk menghasilkan radar seperti pada kelelawar, ya. Baik, mungkin kita berhenti sampai di situ saja, tidak perlu kita lanjutkan dengan dugaan-dugaan yang lain. Jadi paling tidak kita bisa melihat ada 5 pertanyaan sekarang, ya, terkait dengan bagaimana caranya kok bisa burung hantu itu mendeteksi posisi mangsanya walaupun dalam kondisi gelap gulita. Pertama, apakah dia mengandalkan penglihatannya? Kedua, apakah dia mengandalkan pendengarannya? Ketiga, apakah dia mengandalkan penciumannya? Atau keempat, dia mendeteksi panas tubuh mangsanya? Atau dia mampu untuk memancarkan gelombang radar yang bisa dipantulkan balik dan dideteksi oleh si burung hantu itu? Ini 5 pertanyaan, tidak mungkin kita tindak lanjuti semuanya sekaligus. Kita perlu memilih, mungkin salah satu saja di antaranya untuk kita tindak lanjuti dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Jadi misalnya di sini yang paling mudah kita pilih adalah indera penglihatan, ya. Jadi pertanyaannya kemudian yang kita pilih adalah apakah burung hantu itu bisa mendeteksi keberadaan mangsanya atau posisi mangsanya itu karena dia bisa melihat, karena dia mengandalkan indera penglihatannya. Nah, kalau ini kemudian kita tetapkan sebagai masalah yang akan kita tindak lanjuti dalam langkah selanjutnya, itulah yang disebut dengan perumusan masalah. Kita tetapkan pertanyaan itu, kita buat dalam kalimat yang baik sebagai sebuah pertanyaan, ya. Jadi identifikasi masalah itu bertanya-tanya tadi, ya, mempertajam pertanyaan, memilih pertanyaan, sampai akhirnya
kita sampai kepada sebuah pertanyaan yang kita akan putuskan sebagai pertanyaan yang kita tindak lanjuti, ya, atau perumusan masalah, itulah yang disebut dengan identifikasi masalah, ya. Jadi identifikasi masalah itu bertanya-tanya di awal sampai dengan merumuskan masalah. Nah, masalah yang sudah kita rumuskan tadi akan kita jawab, tapi jawabannya itu hanya berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi pengetahuan kita sendiri atau pengetahuan orang lain yang kita dapatkan dari membaca, bertanya, dan sebagainya. Ya, sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita sudah mengarahkan pertanyaan kita itu sedemikian rupa sehingga jawabannya itu hanya iya atau tidak. Kalau iya berarti dugaan kita adalah burung hantu itu bisa mendeteksi mangsanya, posisi mangsanya dalam gelap karena dia mengandalkan penglihatannya. Jadi hanya sekedar mengubah pertanyaan dalam perumusan masalah menjadi pernyataan dalam hipotesis. Cukup dibuang kata apakahnya dan diganti tanda tanya di belakang kalimat itu menjadi tanda titik. Ya. Baik, selanjutnya kita membuat prediksi. Ya. Prediksinya dalam hal ini adalah dalam contoh burung hantu tadi, ya. Pertama tentu ada komponen kondisi dalam sebuah prediksi, yaitu jika memang hipotesis benar. Nah, hipotesis itu berbunyi tadi, ya, bahwa burung hantu bisa menentukan posisi mangsanya berdasarkan penglihatannya. Nah, jika itu benar demikian, maka, nah, misalnya di sini, apabila penglihatannya tidak berfungsi atau dibuat tidak berfungsi, caranya seperti apa? Itu akan kita bicarakan kemudian sebenarnya. Tapi dalam hal ini yang gampang untuk membuat penglihatan burung hantu itu tidak berfungsi adalah dengan menutup matanya. Walaupun tidak harus demikian, ya. Nah, kalau matanya dibuat tidak berfungsi, penglihatannya dibuat tidak berfungsi, akibatnya atau dampaknya adalah burung hantu tidak akan mampu menangkap mangsanya lagi, ya, dalam gelap. Jadi itu prediksi kita. Kalau memang benar bahwa burung hantu bisa menentukan posisi mangsanya dengan penglihatannya, maka apabila penglihatannya dibuat tidak berfungsi, dia tidak akan mampu menangkap mangsanya dalam gelap, ya. Nah, untuk menguji prediksi itu kita melakukan tindakan. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit, ya, bahwa untuk membuat matanya atau penglihatannya tidak berfungsi, kita bisa menggunakan cara dengan menutup matanya, ya. Tentu ada cara lain, ya. Misalnya yang lebih tidak manusiawi, misalnya dengan membuat burung hantu itu buta, misalnya. Tapi ini tentu tidak dianjurkan. Kita tutup matanya dengan kain hitam misalnya, ya. Lalu kita tidak melepaskannya di hutan karena dia akan terbang kemana kita tidak bisa lagi mengikutinya. Karena itu caranya adalah kita adakan sebuah ruangan yang bisa kita buat gelap gulita, ya. Dan kita tempatkan burung hantu yang lapar, yang matanya sudah ditutup di dalam ruangan itu. Lalu kita lepaskan seekor tikus di ruangan itu untuk menjadi mangsa si burung hantu, ya. Itu cara menguji prediksi menurut satu versi, ya. Ada orang lain yang akan membuat tindakan tujuannya sama, tetapi tindakannya berbeda, ya. Ini tadi, seperti tadi, ya, matanya dibuat tidak berfungsi dengan cara ditutup, tapi bisa juga dengan dibuat buta sementara dengan disemprotkan cairan tertentu, bahan kimia tertentu, maka si burung hantu menjadi buta sementara. Nanti setelah beberapa waktu pulih lagi, misalnya. Itu salah satu alternatif selain ditutup tadi. Kemudian ruangannya, ya, itu bisa orang lain bisa menggunakan setting ruangan yang agak berbeda.
Tapi dalam hal ini contohnya seperti tadi yang sederhana, ya. Nah, setelah itu dilaksanakan, kita lihat apakah burung hantu memang bisa atau tidak menangkap mangsanya dalam kondisi seperti tadi, matanya tertutup oleh kain hitam dalam sebuah ruangan yang gelap gulita. Ya. Kalau memang dia tidak dapat menangkap mangsanya, berarti betul, terbukti, hipotesis diterima, prediksinya terbukti. Ya, burung hantu tidak bisa menangkap mangsanya, hipotesis diterima. Tetapi apabila ternyata dia masih bisa menangkap mangsanya, walaupun matanya ditutup, itu berarti hipotesis tidak diterima karena prediksi tidak terbukti. Ya. Nah, dalam kasus ini, ya dua-duanya bisa terjadi. Ya, jadi misalnya ketika hipotesis diterima menjadi kesimpulan bahwa ternyata burung hantu memang mengandalkan penglihatannya untuk menentukan posisi mangsanya, berarti ya kesimpulannya burung hantu menentukan posisi mangsanya dalam gelap dengan menggunakan penglihatannya. Ya, tapi kesimpulan ini sebenarnya masih belum menjawab pertanyaan di awal, ya, yaitu bagaimana caranya burung hantu bisa menangkap mangsanya, baru menentukan posisinya. Ya, ya. Jadi sebenarnya dari kesimpulan yang tadi, yang bahwa dia menentukan posisi tadi dengan penglihatan, berarti kesimpulan yang turunannya, yang definitifnya sebenarnya adalah burung hantu itu mampu menangkap mangsanya, ya, bukan menentukan posisi lagi, tapi menangkap mangsanya dalam gelap karena dia mampu melihat mangsanya itu dalam kondisi gelap. Nah, itu kalau kesimpulannya hipotesisnya diterima. Tetapi kalau hipotesisnya tidak diterima, ya, walaupun matanya sudah ditutup, burung hantu itu masih bisa melihat, masih bisa menangkap mangsanya, berarti burung hantu itu tidak mengandalkan penglihatannya untuk menentukan posisi mangsanya. Ya. Dan itu berarti dia tidak mengandalkan penglihatannya untuk menangkap mangsanya, untuk bisa menangkap mangsanya. Nah, dalam hal ini maka kita harus mengajukan hipotesis baru. Ya. Apa hipotesisnya? Kita sudah punya cadangan, tadi ada 5 pertanyaan, kita bisa satu sudah tidak diterima, ya, penglihatan sudah tidak diterima, maka kita masih punya 4 lagi. Apakah pendengarannya, penciumannya, apakah dia mendeteksi panas, ataukah dia menghasilkan gelombang radar ultrasonik, ya. Dan itu yang akan kita gali lebih jauh. Mana yang akan kita kejar dulu dari 4 itu, ya. Jadi itulah langkah selanjutnya manakala kesimpulan sudah dicapai. Walaupun kesimpulannya sudah diterima tadi, misalnya ya mata itu yang diandalkan, penglihatan yang diandalkan, bisa saja muncul prediksi baru, ya. Dan cara pengujian prediksi yang baru lagi memperkuat kesimpulan. Tapi bisa juga muncul masalah baru, ya, masalah baru untuk lebih memperkuat lagi, untuk lebih memperluas pengetahuan kita mengenai burung hantu. Jadi bisa memperkuat kesimpulan, ya, proses selanjutnya itu bisa memperkuat kesimpulan atau menambah pengetahuan baru. Ya. Ya. Semoga bermanfaat. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.